sekarang di tempat kami menggunakan sistem KPI atau scorecard. Ya, ini udah jalan tahun ketiga. Itu jauh lebih dari tim leader dan tim membernya juga ada jauh lebih baik gitu ya ketika melakukan performance management. Yang menjadi pertanyaan saya, kalau misalnya gini Pak, ya bell curve mungkin akan diterapkan ketika kondisi perusahaan memang nggak terlalu bagus gitu ya. Dengan adanya scorecard tadi, semua individu kan akan align dengan goalsnya perusahaan. Semua berlomba-lomba untuk mencapai apa yang ditargetkan perusahaan gitu ya Pak ya. Dan pada akhirnya misalnya performance bagus, perusahaan bagus. Dan ini individu karena tadi udah punya KPI masing-masing, ada parameter yang dibuat, pada akhirnya nilainya bagus gitu ya. Mungkin di tempat kami untuk balance itu ada penilaian secara kualitatifnya itu menggunakan value perusahaan gitu ya, culture perusahaan itu juga dimasukkan untuk dalam komponen penilaian. Nah, tadi ketika misalnya memang performance bagus, terus ini rata-rata semua bagus gitu ya Pak, mungkin bisa dibilang mayoritas dinilai 4. Itu menyikapinya gimana ya Pak ya? Karena kan performance management meskipun tidak hanya ujungnya ke reward, ke development segala macam, tapi ketika kita hubungkan ke reward, pembagian bonus misalnya atau merit increment, mau nggak mau kan harus tetap menggunakan bell curve ya Pak ya, atau harus ada metode lain. Dan juga mungkin untuk teman-teman yang di operasional, dan misalnya di produksi, mereka kan bekerjanya secara kelompok gitu ya Pak ya. Nah, kemungkinan mereka akan mempunyai satu rating yang sama. Itu yang menjadi challenge buat kami sih Pak, menyikapinya tuh seperti apa gitu Pak. Ada beberapa pertanyaan, yang satu tentang aspek kualitatif, yang kedua tadi terkait bell curve atau force ranking, yang ketiga tentang culture. Oke. Saya jawab culture dulu deh, mumpung masih ingat. Saya rasa culture ini berbeda dengan kompetensi. Ya, misalnya begini, kalau memang culture-nya para leader itu bekerja di dalam ruangan, pintunya ditutup, timnya kalau mau ketemu dia harus tanya sekretarisnya dulu, harus booking jauh-jauh hari, ya. Bagaimana mereka bisa menyampaikan aspirasi atau menyampaikan sudut pandang mereka, ya, dalam one-on-one discussion misalnya, agar hal-hal yang mungkin menjadi permasalahan, menjadi tantangan dalam pencapaian kinerja atau target gitu ya, itu bisa tersampaikan dan bisa dimengerti oleh leadernya. Berbeda dengan suasana atau budaya yang sangat terbuka, pimpinannya juga nggak segan-segan untuk duduk sama-sama dengan timnya, biasa berdiskusi, tidak hanya mungkin dalam situasi formal gitu ya, akan lebih mudah anak buahnya untuk bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan, apa yang menjadi kendala dan sebagainya. Tentunya ini akan mempengaruhi pola performance management atau pendekatan yang digunakan seperti apa. Itu terkait dengan budaya di dalam suatu organisasi. Even though misalnya si manajer dengan timnya berada di tempat yang berbeda, misalnya satu di kantor pusat, satu di kantor cabang. Kalau hubungannya, kalau budayanya memang sudah baik, sudah terbuka, distance itu
tidak menjadi masalah gitu. Ya. Tetapi kalau memang budayanya incompatible, walaupun duduknya sebelah-sebelahan juga mungkin nggak akan efektif. Saya kebetulan sampai tadi pagi, saya belum selesai, harus menyelesaikan appraisal terhadap 24 orang, termasuk untuk beberapa orang yang di atas saya. Ada yang saya rasa memiliki budaya yang sama, gitu, belief yang sama, pola kerja yang sama. Kita lebih mudah menuliskan appraisal tentang mereka. Tetapi kalau sudah pandangannya berbeda, kemudian cara kerjanya beda, gitu ya. Apalagi punya target yang berbeda pula, lebih susah membuat appraisal tentang mereka. Walaupun harus tetap secara objektif, seobjektif mungkin, dengan tanpa adanya bias. It may takes a longer time dibandingkan mereka yang mungkin kita sudah seringkali berinteraksi, klik dan sebagainya. Itu kunci culture di sana. Yang kedua tentang bell curve atau tentang force ranking. Setahu saya tidak wajib hukumnya untuk melakukan force ranking tadi. Tetapi hal ini seringkali digunakan oleh perusahaan dalam membagi atau menyeimbangkan distribusi hasil performance appraisal tersebut, agar nggak kumpul di bagus semua. Apa benar hasilnya rating 3, 4, 5 padahal perusahaan merugi? Kan nggak gitu. Sehingga force ranking itu menurut saya akan efektif apabila memang diberikan secara subjektif. Artinya apa? Misalnya saya tahu orangnya, gitu ya. Mungkin saya bisa dalam satu komite, gitu ya, terutama untuk karyawan di level yang atas, gitu. Saya bisa menceritakan apa saja yang sudah dia capai, apa saja capability-nya dan sebagainya, tetapi juga strength-nya, area of improvement-nya yang perlu dan sebagainya, gitu ya. Sehingga nanti bisa diberikan penilaian yang lebih objektif sebelum akhirnya nanti difinalisasi. Karena kadang yang merasa nggak fair adalah dengan atasannya dia sudah mendapatkan katakanlah rating 4 atau rating 3, tetapi setelah align-kan, dikonsolidasikan, final ratingnya bisa jadi lebih turun, satu level di bawahnya misalnya. Ya. Itu sebetulnya masih sah-sah saja selama kita menyampaikan kepada karyawan bahwa ini rating dari saya, tetapi masih ada lagi proses yang bisa jadi
merubah performance rating Anda di kemudian hari. Ya. Artinya ada satu proses lagi yang nantinya akan lebih mengoreksi hal ini. Terlebih lagi nanti dihubungkan dengan skema reward. Intinya jangan pernah ada kita menjanjikan sesuatu lah pada titik itu. Terakhir tadi apa yang pertama ya? Kok jadi saya lupa ya? Aspek kualitatif. Aspek kualitatif, oke. Bukan berarti aspek kualitatif itu sama sekali nggak boleh, bukan. Tetapi tolong jangan dijadikan sebagai main parameters. Kita tahu dalam kita